Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktunya dalam pertemuan kedua ini dengan tema urgensi filantropi Islam bagi pengembangan masyarakat. Oke, langsung saja. Kita akan membahas 5 poin kurang lebih dalam mata kuliah pertemuan kali ini, yaitu filantropi versus charity, unsur filantropi, motivasi filantropi, tujuan dan manfaat filantropi, dan urgensi filantropi. Selanjutnya, saya ingin sedikit mengulang tentang pengertian dari filantropi terlebih dahulu. Istilah filantropi kurang familiar, saya pikir, digunakan oleh kalangan awam di Indonesia, bahkan mungkin di belahan dunia lain. Istilah tersebut kerap digunakan oleh kalangan akademisi dan praktisi saja yang memiliki ketertarikan di bidang filantropi. Meskipun demikian, jika kita melihat dari makna dan pengertian dari filantropi sendiri, saya pikir mungkin kegiatan tersebut telah mendarah daging di kehidupan masyarakat Indonesia. Secara bahasa, filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu filantropos, yang memiliki arti mengasihi sesama. Istilah tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu philo yang berarti pencintai dan anthropos yang bermakna manusia. Lebih jauh, Kamus Merriam-Webster mendefinisikan istilah filantropi menjadi dua, yaitu goodwill to fellow member of the human race, especially active effort to promote human welfare, yang artinya sebuah bentuk pedulian kepada sesama yang diwujudkan dalam bentuk upaya menciptakan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, an act or gift done or made for humanitarian purpose, atau an organization distributing or supported by funds set aside for humanitarian purpose. Artinya, filantropi juga dapat diartikan sebagai menciptakan sebuah aktivitas atau pemberian untuk tujuan kemanusiaan atau sebuah organisasi yang memberikan atau mendukung penyediaan bantuan kemanusiaan. Ya, jadi dari pengertian ini saja kita bisa melihat bahwasannya mungkin di kehidupan masyarakat Indonesia sebenarnya sudah banyak kegiatan ini, tetapi istilah filantropi sendiri masih jarang atau kurang sering digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa manusia berderma? Apa alasan dan kenapa melakukan hal tersebut? Ya, di sini ada pertanyaan mengapa manusia berderma. Bagi masyarakat beragama, konsep berderma adalah pengejawantahan bentuk ajaran agama yang mengharuskan manusia berbuat baik agar tidak masuk neraka, meninggalkan perbuatan buruk agar tidak mendapatkan hukuman, dan melaksanakan perbuatan baik agar mendapatkan pahala. Banyak masyarakat yang memperoleh referensi pengetahuan hanya sebatas pada kaidah-kaidah dosa pahala dan neraka surga. Padahal, berbuat baik kepada orang itu adalah nilai universal yang dapat ditemukan di mana saja tanpa memandang agama, ras, suku, maupun geografis. Menjadi menarik ketika konsep kedermawanan dibenturkan dengan motif kedermawanan. Beberapa tokoh menolak motif-motif luhur tersebut, seperti mengasihi, berbagi, menolong, dan lain sebagainya. Di sini ada dua. Yang pertama, menurut buku Encyclopedia of Political and Religion, mendefinisikan filantropi sebagai sebuah kegiatan menolong orang lain sebagai upaya memenuhi kepentingan diri sendiri.
Pandangan lain yang memiliki makna senada adalah konsep Darwin dengan frase survival of the fittest, yang memiliki makna siapa yang bertahan adalah siapa yang beradaptasi dengan baik. Sedangkan makna secara luasnya adalah manusia adalah makhluk egois. Jika diterapkan pada konsep filantropi, maka kebaikan seorang pasti menyimpan kepentingannya sendiri. Saya ulangi, kebaikan seseorang pasti menyimpan kepentingannya sendiri. Ini yang dimaksud dari pertanyaan atau pernyataan dari The Encyclopedia of Political and Religion. Argumen Darwin yang kedua tadi juga didasarkan pada dua hal, yaitu tindakan filantropis bukanlah satu-satunya kegiatan kebaikan. Dia mencontohkan kegiatan politik dan ekonomi juga memiliki hal yang sama, seperti ketika membangun industri ataupun ketika pemimpin berbuat baik. Keduanya memiliki makna di balik itu semua, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan tersebut, atau pemimpin yang baik juga untuk melanggengkan kekuasaan politiknya. Yang kedua, dasar penguat dari teori Darwin ini adalah aktivitas filantropi tidak selalu dilakukan berdasarkan kegiatan sukarela. Ada beberapa kegiatan filantropi yang dilakukan karena kewajiban, seperti pajak, ya. Jadi itu dasar yang mengapa Darwin mengatakan dengan frase survival of the fittest. Atau bahasa luasnya, manusia adalah makhluk egois. Itu dua hal tadi, ada gap antara kedermawanan dengan makna dibalik kedermawanan tersebut atau motivasi dari kedermawanan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara filantropi dengan charity. Dalam bukunya, Pak Arif Maftuhin menuliskan bahwa terdapat dua perbedaan antara filantropi dan charity. Pertama, dilihat dari dampak tindakannya, dan kedua dari relasinya. Saya pribadi menambahkan satu perbedaan terkait keduanya. Pak Arif tidak membedakan keduanya karena memang di Indonesia istilah tersebut berjalan beriringan sama seperti makna menyumbang, memberi, berderma, bersedekah, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Seperti yang pertama tadi, dilihat dari dampak tindakannya. Jika filantropi akan berdampak masif dan struktural, sedangkan charity tidak. Hal ini didasarkan pada kegiatan filantropi yang biasanya dilakukan oleh organisasi besar yang memiliki rencana kerja lebih matang, sedangkan charity sebaliknya. Identik dengan individu yang membagi-bagikan bantuan secara masif, tetapi berbentuk habis pakai. Yang kedua, perbedaan terletak pada relasi. Untuk filantropi identik dengan pemberian yang tidak langsung kepada penerima manfaat. Biasanya ada sebuah lembaga atau organisasi yang mengelolanya. Sedangkan charity adalah pemberian yang dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat tanpa melalui lembaga atau organisasi. Yang ketiga, ini menurut saya adalah pandangan bahwa perbedaan terletak pada cakupannya. Mengapa cakupannya? Filantropi dengan charity itu berbeda menurut saya. Filantropi lebih luas cakupannya, bahkan di dalamnya termasuk yaitu charity. Ada infrastruktur, capacity building maupun empowerment. Sedangkan untuk charity sendiri itu cakupannya sempit menurut saya karena hanya pemberian habis pakai saja. Meskipun belum ada referensi kuat terkait dengan perbedaan ini, tetapi saya pikir ini bisa menjadi gambaran teman-teman terkait dengan perbedaan antara filantropi dengan charity. Oke, selanjutnya di sini ada unsur filantropi, tindakan sukarela dan kepentingan umum. Setidaknya terdapat dua unsur filantropi yang saya sebutkan tadi. Tindakan sukarela bermakna untuk unsur pertama adalah
kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan sebuah paksaan atau kewajiban. Bahkan beberapa pandangan menyatakan pembayaran pajak yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat juga tidak termasuk dalam aktivitas filantropi, karena statusnya adalah kewajiban warga negara. Tapi ini masih debatable ya, masih kita bisa perdebatkan. Kemudian yang kepentingan umum. Untuk kepentingan umum adalah unsur kedua dari filantropi. Biasanya menjadikan kegiatan filantropi mengorbankan sebagian kepentingan pribadinya. Saya contohkan adalah relawan bencana yang mengenyampingkan sebagian kepentingan pribadinya untuk kepentingan umum. Jadi ini dua hal penting yang ada di filantropi menurut Pak Arief Makfurin. Oke, selanjutnya adalah motivasi filantropi. Tadi konsep atau gap antara kedermawanan atau sifat bawaan manusia, yaitu kedermawanan dengan motivasi kedermawanan, ini bisa ditengahi dengan ini, motivasi filantropi. Motif atau alasan orang untuk memberi menyumbang atau melakukan kegiatan filantropi. Di sini ada 3 faktor latar belakang, pemicu tindakan, dan tindakan. Oke, sepertinya ini adalah yang saya sampaikan tadi, menjembatani antara gap yang kedermawanan dengan motif kedermawanan. Slick tahun 2005 melakukan sebuah analisis menggunakan pendekatan ekonomi. Faktor latar belakang di sini adalah menentukan keputusan. Faktor latar belakang untuk menentukan keputusan di sini adalah dapat berupa latar belakang demografis, dapat berupa usia, jenis kelamin maupun tempat tinggal. Selain itu juga pengalaman pribadi, informasi atau pengetahuan tentang masalah terkait, serta kemampuan memberi juga termasuk dalam faktor pertama. Jadi beberapa poin ini menentukan atau menjadikan motif manusia atau masyarakat dalam melakukan kegiatan kedermawanan. Kedua, pemicu tindakan. Di sini dapat berupa permintaan sumbangan, keringanan pajak, ataupun terpanggilnya hati nurani. Untuk ketiga, pemicu tindakan dapat berupa Untuk yang ketiga, tindakan dapat berupa sebuah organisasi kemanusiaan atau menjadi relawan organisasi kemanusiaan ataupun terlibat dalam organisasi kemanusiaan. Artinya setiap dari 3 hal ini adalah motif yang mendasari manusia dalam kegiatan kedermawanan. Tetapi ketiga hal ini tidak bisa saling dikotak-kotakan karena hal ini saling berkaitan dan kerap berhubungan satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat filantropi. Tujuan dan manfaat filantropi sebenarnya di sini adalah mempromosikan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini atau filantropi sendiri bersandingan dengan 2 kegiatan lain, yaitu social service dan social work. Mengapa demikian? Karena ketiga hal ini sama-sama memiliki tujuan mempromosikan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Oke, urgensi filantropi. Saya meminta teman-teman membaca dan simpulkan urgensi filantropi dari artikel yang berjudul Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial dengan penulis Kusnan Yusuf tahun 2007 di Sosiokonsepsia, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Sosial. Nanti akan teman-teman isikan di Google Form. Ini adalah daftar referensinya, ada beberapa daftar referensi yang teman-teman bisa akses dan bisa perdalam materinya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan kita lanjutkan di WA Group. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.